Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan dari Mazmur 118 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat menikmati cinta yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan, dan kami memperoleh keselamatan, serta kami dapat penguatan, dapat segala hal yang kami perlukan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengubahkan hati kami menjadi hati yang subur, sehingga firman yang ditanamkan dalam hati kami dapat bertumbuh dengan baik dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 118 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan juga diberikan kekuatan untuk berjuang di dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baru kemarin kita bersama-sama merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan, kekuatan, sukacita bagi setiap dari manusia yang percaya. Dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi dasar iman bagi kita semua. Bahkan Paulus berkata bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka yang menjadi dasar adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan banyak orang berharap, termasuk saya, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun dibangkitkan. Dalam artian kita diangkat dari segala penderitaan kita diangkat daripada setiap beban yang kita tanggung, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi pertanyaannya adalah, setelah kemarin selesai kita merayakan Paskah, apakah hari ini kemudian kita lepas dari penderitaan? Apakah hari ini kita kemudian menjadi lepas dari tanggung jawab kita? Apakah semua yang harus kita lakukan kemudian tidak perlu lagi kita lakukan? Apakah upaya kerja keras yang selama ini kita perjuangkan kemudian menjadi tidak perlu lagi untuk dilakukan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmurnya, dan Tuhan menjadi keselamatan dalam hidupnya. Ia bahkan bersorak-sorai atas kebesaran Tuhan, karena Tuhan begitu kuat, Tuhan begitu perkasa, Tuhan Tuhan melakukan banyak hal yang diperlukan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar, orang-orang hidup di dalam Tuhan, menjadi bersorak-sorai atas kebesaran Tuhan. Tetapi uniknya, dalam ayat 17-18, pemazmur bilang begini, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tentang segala kebesaran Tuhan. Tuhan menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku terhadap maut. Ada sesuatu yang begitu dalam direfleksikan oleh pemazmur, bahwa iya, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah mazmur, Tuhan adalah keselamatanku. Pemazmur juga mengakui bahwa Tuhan begitu besar, Tuhan begitu berkuasa, dan kebesarannya, keperkasaannya itulah yang membuat orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di jalan Tuhan menjadi bersorak-sorai. Tapi kenyataan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu perkasa, tidak lantas membuat pemazmur merasa bahwa hidupnya menjadi mudah. Tidak lantas membuat pemazmur merasa bahwa saya bisa tidak melakukan apa-apa. Saya tidak perlu berjuang, saya tidak perlu merasakan derita apapun, saya tidak akan sakit. Tapi dalam segala keadaan itu, pemazmur menyadari bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan saya, dan di dalam relasi saya dengan Tuhan, saya tetap akan menjalani kehidupan seperti biasa. Dalam artian ada perjuangan, ada kerja keras, bahkan ada penderitaan. Hanya bedanya adalah aku tidak akan mati,
tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan. Jadi perbedaannya adalah ketika ia hidup dalam derita, ketika ia berjuang, ketika ia bekerja keras, ketika dia memperjuangkan kebenaran, keadilan, ketika harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ia tetap hidup. Ia tetap bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang menjadi semangatnya, yang menjadi penolongnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat banyak orang masih hidup tetapi sudah mati. Sudah mati semangatnya, sudah mati gairahnya, sudah mati perjuangannya. Mereka sudah lelah dengan hidup ini, mereka sudah bodoh amat dengan hidup ini. Tidak sama dengan pasrah ya, tapi mereka sudah, ya sudahlah gitu. Karena ya sudah terlalu lelah, jadi kayak secara manusia, maksudnya ya hidupnya, ya hidup gitu. Ya jalan, ya bergerak, hanya memang semangatnya, segala harapannya itu sudah mati. Tapi pemazmur mengingatkan dan menegaskan bahwa ia tidak akan mati, ia akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana ia tetap hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Yang kedua adalah Pemazmur menerima keadaan dan kenyataannya bahwa dalam relasinya dengan Tuhan, dalam perjalanannya sebagai manusia, ia akan menghadapi hal-hal yang mungkin berat untuk ditanggung. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tidak akan menyerahkannya ke dalam maut. Tuhan tidak akan menyerahkannya ke dalam kebinasaan. Yang dalam artian adalah Tuhan tidak akan membiarkannya. Ia memang tetap berjuang, yang memang ada hal-hal yang mungkin berat, ada hal-hal yang keras yang harus diterima. Tapi dalam keadaan seperti itu, pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan saya kepada maut. Tuhan tidak akan membiarkan saya tergeletak kalah. Tuhan tidak akan membiarkan saya binasa. Sebab Tuhan yang besar pasti akan menolong saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang penuh sukacita, di tengah suasana Paskah, mari tetap percaya kepada Tuhan gitu kan. Maksudnya ya, kadangkala kita berharapnya setelah menerima keselamatan ya the end gitu kan. Ya semuanya sudah berakhir gitu. Ya semuanya sudah bahagia, happy ending gitu. Padahal enggak juga. Ada juga hal-hal yang harus dihadapi. Tapi bercermin dari apa yang direfleksikan oleh pemazmur, mari yang pertama tetap hidup. Tetap jaga semangat, tetap jaga sukacita yang ada di dalam diri kita, supaya kita tetap bisa menceritakan, melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di tengah kehidupan kita. Menjadi orang yang hidup, benar-benar hidup, bukan orang yang hidup nyawanya, badannya, tapi kemudian mati dalam semangat dan pengharapannya. Yang kedua adalah mari tetap percaya dalam segala keadaan Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita diserahkan kepada maut. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Sukacita Paskah yang kami terima hendaknya dapat terus kami rasakan di tengah kehidupan kami, bahkan ketika keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Ketika hidup ini terasa begitu berat, bahkan ketika pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tapi kami yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menuntun kami untuk menghadapi setiap persoalan ini. Dan kiranya Tuhan menjaga api semangat di dalam hati kami, supaya kami terus dapat berharap kepada Tuhan, kami memandang Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menjaga kami supaya kami dapat berjalan bersama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, karena kami pun menyadari bahwa kehidupan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami dipenuhi dengan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani kehidupan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.